Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Produksi Pertanian ingin mempresentasikan tentang analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Pertama-tama saya Reski Novian Endristo Adi, NIM 150. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar, NIM 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Purnama dengan NIM 18032 1100114. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa, NIM 159. Berdasarkan uji asumsi klasik normalitas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tergolong normal. Kemudian untuk uji asumsi klasik multikolinearitas, diketahui bahwa hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel luas lahan, pestisida, dan tenaga kerja memiliki nilai FIF sebesar atau lebih kecil dari 10, yang berarti pada variabel tersebut bebas multikolinearitas. Sedangkan pada variabel jumlah pohon, pupuk kandang, dan pupuk konska memiliki nilai FIF lebih besar dari 10, yang berarti pada variabel tersebut terjadi multikolinearitas. Untuk uji asumsi klasik autokorelasi, dapat diketahui bahwa nilai DW adalah 1,987, yang artinya model regresi berganda penelitian dinyatakan tidak ada autokorelasi. Untuk uji asumsi klasik heteroskedastisitas, dari hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan data terdistribusi secara normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya. Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pada distribusi data mendekati normal. Kemudian untuk uji asumsi klasik linearitas, variabel luas lahan diketahui nilai linearity-nya pada produksi belimbing luas lahan sebesar 0,111 lebih besar dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan tidak linier. Baiklah, saya melanjutkan dari Rafita. Variabel jumlah pohon diketahui nilai linearity pada produksi belimbing jumlah pohon sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan linear. Selanjutnya, variabel pupuk kandang diketahui nilai linearity pada produksi belimbing pupuk kandang sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan linear. Selanjutnya, variabel pupuk konska diketahui nilai linearity pada produksi belimbing pupuk konska sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan linear. Variabel pestisida diketahui nilai linearity pada produksi belimbing pestisida sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan linear. Selanjutnya, variabel tenaga kerja diketahui nilai linearity pada produksi belimbing tenaga kerja sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hubungan regresi dinyatakan linear. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji regresi linear berganda. Untuk yang pertama adalah uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu faktor produksi terhadap output yang dihasilkan secara parsial. Untuk yang pertama adalah variabel luas lahan, di mana nilai sig-nya yaitu sebesar 0,924, sehingga lebih besar dari 0,05. Maka variabel luas lahan tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel produksi belimbing secara parsial. Yang kedua adalah variabel jumlah pohon, yaitu dengan nilai sig sebesar 114 sehingga lebih kecil dari 0,05. Maka variabel jumlah pohon
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi belimbing secara parsial. Yang ketiga adalah variabel pupuk kandang, yaitu dengan nilai Sig sebesar 0,009, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka variabel pupuk kandang berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi belimbing. Yang keempat adalah variabel pupuk Ponska, yaitu dengan nilai Sig sebesar 0,00 sehingga lebih besar dari 0,05. Maka variabel pupuk Ponska berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi belimbing. Yang kelima adalah variabel pestisida, yaitu dengan nilai Sig sebesar 0,023, lebih besar dari 0,05. Maka variabel pestisida berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi belimbing secara parsial. Yang terakhir adalah variabel tenaga kerja dengan nilai Sig sebesar 0,832 sehingga lebih besar dari 0,05. Maka variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi belimbing secara parsial. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor produksi secara simultan terhadap output yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan uji F, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 684,55, yaitu lebih besar dari 2,318, yang berarti variabel independen yaitu luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk Ponska, pestisida, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen produksi belimbing. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai adjusted R-square memiliki nilai sebesar 0,988, yang menunjukkan bahwa 98,8% variasi variabel dependen yang dijelaskan dalam fungsi oleh variabel independennya, sedangkan sisanya 1,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang terakhir adalah elastisitas faktor produksi. Setelah dilakukan analisis, didapatkan output sebagai berikut, yang menghasilkan luas lahan bersifat inelastis, jumlah pohon bersifat inelastis, pupuk kandang bersifat inelastis, pupuk Ponska, pestisida, dan tenaga kerja juga memiliki sifat inelastis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Di sini untuk fungsi produksinya diperoleh dari tabel koefisien nilai beta, yang mana ln produksi belimbing sama dengan 2,178 min 0,001 ln luas lahan plus 0,116 ln jumlah pohon plus 0,156 ln pupuk kandang plus 0,617 ln pupuk Ponska plus 0,097 ln pestisida plus 0,006 ln tenaga kerja. Jadi di sini untuk angka-angkanya itu diperoleh dari nilai beta yang berada di tabel koefisien. Kemudian untuk bentuk elastisitas produksinya, ln Q sama dengan ln A besar min A ln B plus B ln C plus C ln D plus D ln E plus E ln F plus F ln G sama dengan 9 min 0,001 plus 0,116 plus 0,156 plus 0,17 plus 0,097 plus 0,006. Nah, di sini nilai 9 itu diperoleh dari nilai konstan 2,178 yang diubah menjadi nilai eksponensial yang berubah menjadi 9, kemudian dijumlahkan ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, sehingga ln Q lebih besar dari 1, yang termasuk increasing return scale, di mana penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.
Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.